Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Farah Muhammad Rafif dengan NIM 2436793. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas project 2, yaitu dari IRD yang dihasilkan pada project 1, buatlah database dengan menggunakan bahasa SQL yang mencakup beberapa hal di bawah. Nah, langsung saja kita ke pembuatan pertama. Kita buka MySQL-nya. Nah, untuk perintah pertama yaitu pembuatan database. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa codingannya agar untuk menghemat waktu video nantinya. Untuk pertama kita membuat database. Pembuatan database ini kita menggunakan perintah create. Di sini kita create database. Kita bisa menyebutnya dengan hotel impian. Kita akan menggunakan hotel impian, lalu kita go untuk membuat database dari hotel impian ini. Nah, di sini kita lihat di sini database untuk hotel impian sudah terbuat. Oke, lanjut untuk perintah selanjutnya kita melakukan pembuatan tabel. Di sini ada beberapa tabel yang kita akan buat. Ada tabel tamu, tabel jenis kamar, tabel reservasi, tabel detail reservasi, dan juga tabel pembayaran. Nah, untuk perintah membuat tabel ini, kita menggunakan perintah create table. Seperti contohnya di sini. Nah, saya membuat tabel tamu dengan atribut ID tamu, nama tamu, alamat, nomor HP dengan primary key yaitu ID tamu. Coba kita jalankan untuk membuat tabelnya. Nah, di sini tabel tamu sudah terbuat. Lanjut kita buat tabel-tabel berikutnya. Untuk pembuatan tabel-tabel berikutnya itu juga sama, hanya dengan pembedanya itu dari nama tabel dengan atribut-atribut yang mereka punya serta primary key yang mereka punya. Oke, di sini kita telah berhasil untuk membuat semua tabel yang kita perlukan nantinya, yaitu ada tabel tamu, reservasi, pembayaran, kamar, jenis kamar, dan detail reservasi. Lanjut untuk untuk perintah selanjutnya, yaitu kita membuat relasi antar tabel. Nah, tabel ini kita menggunakan perintah alter. Alter ini perintah alter ini adalah perintah untuk kita membuat relasi antar tabel. Contohnya seperti ini. Di sini kita membuat relationship antara reservasi dengan tamu. Kita coba buat relationshipnya. Oke, di sini berhasil untuk membuat relationship antara tabel reservasi dengan tabel tamu. Nah, lanjut kita buat untuk
relationship berikutnya. Oke. Oke, di sini kita telah membuat semua relationship antar ke tabel. Untuk melihat hasilnya kita bisa melihat di designer ini. Nah, beginilah untuk relationship antar tabel. Bisa kita rapikan terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini hasil relationship antar tabelnya. Lanjut, untuk perintah berikutnya kita mencoba untuk memasukkan data ke dalam tabel. Di sini kita menggunakan perintah insert into. Perintah insert into itu kita mencoba memasukkan sebuah data ke dalam tabel yang kita inginkan. Contohnya, di sini saya akan menambahkan memasukkan sebuah data dari tabel jenis kamar, yaitu data nama jenis dan data tarif. Kita nambahin dua data di sini, yaitu untuk nama jenis ada standar dan dulak, dan tarifnya 500.000 dan 1 juta. Kita cobakan. Di sini pemasukan datanya sudah berhasil. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini untuk insert data yang telah kita masukkan tadi, yaitu di standar. Nama jenisnya ada standar dengan tarif 500.000 dan deluxe dengan tarif 1 juta rupiah. Lanjut kita tambahkan data-data untuk tabel-tabel selanjutnya. Caranya tetap sama seperti tadi. Oke, di sini kita telah berhasil menambahkan seluruh data, memasukkan data-data yang kita perlukan di di semua tabel. Di sini di reservasi ada tanggal pemesanan dan ID tamunya. Di pembayaran ada ID pembayaran, kode reservasi, tanggal pembayaran, jumlah bayar dan metode pembayaran. Lalu di kamar ada nomor kamar dan ID jenis kamar. Di jenis kamar tadi ada jenis kamar, nama jenis dan tarif. Di detail reservasi ada kode reservasi, nomor kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan lama menginap. Dan di tamu kita ada ID tamu, nama tamu, alamat, dan nomor HP. Baik,
Di perintah selanjutnya, kita disuruh untuk mengupdate atau mengubah data dalam tabel. Nah, di sini untuk perintah perintah yang digunakan untuk mengupdate atau mengubah data di tabel, sebenarnya caranya ada dua. Cara simpelnya, jika kita menggunakan aplikasi PHP My Admin ini, kita cuman dengan ngeklik di sini, di edit ini, kita bisa merubah data kita langsung di sini. Namun jika kita hanya terbatas di SQL-nya saja, caranya kita menggunakan perintah update. Contohnya ada seperti ini. Di sini kita akan mengupdate di tabel tamu. Kita set nomor HP-nya menjadi 089988776655 untuk di tabel pertama. Kita coba saja. Nah, di sini data telah berubah. Sebelumnya di nomor HP itu ada 0819 0812709369 dan di sini kita berhasil merubah data nomor HP-nya. Oke, lanjut untuk perintah terakhir, kita melihat data yang ada pada tabel. Untuk melihat data satu tabel secara mandiri, kita bisa caranya juga ada dua. Kalau untuk melihat datanya, kalau teman-teman memiliki posisi admin di sini, memiliki juga menggunakan aplikasi ini, kita cuma ngeklik ini saja untuk melihat data tabelnya. Nah, jika terbatas pada SQL, kita menggunakan perintah yang namanya select. Contohnya seperti ini, kita select data dari tabel tamu. Kita coba. Nah, ini data dari tabel tamu. Jika ingin melihat data tabel reservasi, kita buat select data dari tabel reservasi. Dan juga untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Dan yang terakhir, kita akan melihat data relasional gabungan. Kita menggunakan inner join. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini. Nah, di sini tujuan kita di sini adalah menarik informasi yang saling berkaitan pada 6 tabel yang berbeda sekaligus agar menjadi satu laporan informasi yang utuh di sini. Di sini kita buat perintah, kita buat perintah select. Kita menentukan kolom apa saja yang ingin ditampilkan ke layar, yaitu ada kolom nama tamu, kode reservasi, nomor kamar, nama jenis, jumlah bayar, dan metode pembayaran. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan tabel-tabel ini, kita menggunakan fungsi inner join dengan mencocokkan primary key-nya dan foreign key-nya yang sudah kita realisasikan sebelumnya. Kita lihat di sini ada untuk di tamu, ada di tamu, dan juga seterusnya dapat kita baca di sini. Lalu di sini kita ada perintah where. Perintah where di sini kita lihat di sini where ID tamu sama dengan 1. Perintahnya di sini artinya kita melakukan pengujian khusus untuk menyaring dan menampilkan data riwayat milik tamu dengan ID nomor 1 saja. Nah, selanjutnya coba kita jalankan. Kita lihat di sini ada totalnya. Kita lihat relationship-nya
begini hasil untuk tabel dari hasil relationship-nya yang ada dari data-data sebelumnya. Di sini kita ngambil untuk di baris pertamanya aja. Itu di sini dengan ada nama tamu, saya Fahir Muhammad Afif, kode reservasinya 1001, nomor kamarnya 101. Nah, nama jenis kamarnya standar, jumlah bayarnya 1 juta rupiah, dan metode pembayarannya transfer bank. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas project 2 kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.